Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ini saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa Ramadan ini banyak sekali pendidikan, latihan, at-tarbiyah wa tadriban bagi kita semuanya. Di antara pendidikan dan latihan di bulan Ramadan ini adalah mendidik kita untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang loman, orang yang jauh atau terhindar dari sifat kikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memberi makan, memberi iftar pada orang yang sedang berpuasa, yang menjalankan puasa, maka ia akan mendapatkan pahala ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala atau ganjaran orang yang berpuasa yang diberinya iftar. Atas dasar inilah para sahabat selalu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk memberikan iftar kepada mereka orang-orang yang berpuasa, khususnya yang mereka mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan iftar. Dan itu juga nampaknya sebagaimana yang kita rasakan yang terjadi saat ini. Betapa senang dan bahagianya kita setiap sore menjelang iftar, menjelang berbuka bersama, di mana-mana termasuk di tempat ini, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, membagikan iftar, makanan takjil. Tidak hanya sekedar makanan atau iftar, Rasulullah menegaskan lagi yang lebih besar dari itu, yaitu sedekah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Sedekah yang paling utama, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang dilakukan, yang diberikan di saat bulan Ramadan, di saat kita menjalankan ibadah puasa. Sehingga kalau kita lihat orang berlomba-lomba ketika di bulan suci Ramadan ini untuk mengumpulkan istidad al-amwali atau al-madi sebelum datangnya Ramadan, mempersiapkan diri dengan kesiapan materi. Untuk apa? Untuk memberikan iftar. Untuk apa? Memberikan sedekah di bulan suci Ramadan. Karena memberikan infak sedekah di bulan suci Ramadan adalah sedekah yang terbaik. Kita lihat di beberapa tempat, justru di bulan Ramadan inilah masjid-masjid itu membangun, merehab. Bisa lihat kampusnya ada di dua tempat di dekat saya, di Merjosari sana, membangun kamar mandi dan lain-lainnya. Diawali di saat awal masuk Ramadan. Di Jalan Bandung saat ini juga merehab Masjid Al-Falah. Kenapa demikian? Karena setiap kebaikan, setiap amalan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tudha'afu hasanatu min asyratin ila sab'imi'ah, dari 10 kali lipat hingga
sampai 700 kali lipat. Maka para sahabat selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang loman, agar dijauhkan dari sifat kekikiran. Sufyan Ats-Tsauri suatu ketika menceritakan bahwasanya suatu ketika ada seseorang yang melaksanakan umrah sunnah tentu, tawaf, di mana sepanjang langkah perjalanan tawaf 7 keliling dia hanya melantunkan satu doa, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi. Lantas setelah tawaf selesai, ditanya, dicari siapa kiranya orang yang bertawaf sepanjang perjalanan tawafnya hanya melantunkan satu doa. Ternyata ketemulah dia. Abdurrahman, sahabat Rasulullah SAW, yang sangat kaya raya, saudagar, tetapi di sisi lain orang yang sangat loman dan sangat abid, sangat zuhud. Kenapa kau berdoa semacam itu? Ya Allah, jauhkanlah aku, jagalah diriku dari sifat kekikiran. Itu diulang-ulang sampai 7 putaran. Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kekikiran. Ternyata jawabannya di surat Al-Hasr ayat 9. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir, sifat medit, maka dialah termasuk orang-orang yang beruntung. Dan diulang di surat At-Taghabun ayat 16. Di akhir surat, di akhir ayat itu sama bunyinya, wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika hum. Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kekikiran, maka dialah orang-orang yang beruntung. Para sahabat ini betul-betul berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk berinfak. Sahabat ini termasuk saudagar yang kaya raya, tetapi dia selalu berupaya untuk menghabiskan hartanya untuk bersedekah, untuk berinfak. Karena apa? Dia ingat betapa beratnya pertanggungjawaban harta itu nanti di akhirat. Maka kalau dia menumpuk harta, maka dia akan semakin berat pertanggungjawabannya. Maka suatu ketika di perang Tabuk itu, di mana para sahabat kaum muslimin mengikuti peperangan, di mana saat itu musim panen kurma, sehingga banyak kurma yang tidak sempat dipanen. Maka banyaklah kurma yang busuk. Akhirnya dia sahabat ini mengambil momen yang tepat. Nah, ini kesempatan saya untuk memiskinkan diri. Saya akan borong kurma-kurma yang tidak terpanen itu, yang membusuk itu, sehingga saya jatuh miskin dan bangkrut. Maka diberilah diboronglah semua kurma yang ada di kota Madinah itu dari para petani dan dikumpulkan, dan gudangnya penuh dengan kurma busuk. Niatnya terus membantu kaum muslimin yang kesulitan ketika itu karena tidak bisa memanen, tidak laku panennya. Dan yang kedua adalah ingin biar pertanggungjawaban di akhirat nanti itu semakin ringan. Ternyata hadirin, apa yang terjadi? Allah memiliki kehendak yang baik. Di saat yang bersamaan datanglah para utusan dari negeri Yaman, di mana di saat itu di negeri Yaman terjadi wabah penyakit, dan para tabib merekomendasikan bahwasanya satu-satunya obat mujarab untuk menyembuhkan wabah penyakit di negeri Yaman itu adalah kurma yang membusuk. Masya Allah. Maka datanglah ke negeri Madinah, dan semua petani ketika ditanya,
semuanya mengarahkan kepada Abdurrahman bin Auf yang telah memborong kurma-kurma busuk dari petani yang tidak tahu itu, dan mengumumkan delegasi tadi bahwasanya kurma-kurma busuk itu akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasanya. Masya Allah, inilah kehendak Allah, inilah balasan orang yang tulus ikhlas dalam berinfak dan sedekah. Jangan pernah menghitung secara logika akal kita dan kalkulator kita. Kalau harta saya sekian, saya sedekahkan sekian, maka tinggal sekian. Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang engkau sedekahkan, engkau infakkan kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apapun dan seberapapun yang kalian sedekahkan itu, dan Allah dan yang maha memberi rezeki. Allahumma jadikanlah kita hamba Allah yang suka berinfak dan sedekah. Terakhir, semoga menjadi motivasi kita hadis Rasulullah, ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakan yanzilan. Tidak ada suatu hari yang paginya datang bagi seorang hamba kecuali di pagi hari itu ada 2 malaikat utusan Allah yang turun ke muka bumi ini. Fayaqulu ahaduma, salah satu di antara malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang bersuka meninfak sedekah pengganti apa yang ia sedekah dan infakkan. Fayaqulul akhar, dan malaikat dan satunya lagi juga berdoa, Allahumma ati mumsikan tarafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang menggenggam erat hartanya, tidak mau sedekah, tidak mau infak, berilah kehancuran dan kebinasaan atas hartanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah yang suka berinfak sedekah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang muflihun, yang beruntung sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasr. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.